Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Shahih Fiqh Sunnah pada kitabus shalah, pasal tentang wajibatus shalah, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam salat. Qala muallif hafizahullah ta'ala, al-wajibat ma yajibu fi'luhu aw qawluhu fi shalah. Yang dimaksud dengan kewajiban di sini sesuatu yang wajib dilakukan atau diucapkan di dalam salat. Wa yaskutu bisahwi wa yajbaruhu sujuda sahwi. Gugur kewajiban itu dikarenakan hilangnya kewajiban karena sebab lupa, mengharuskan dia melakukan sujud sahwi. Wa man tarakahu amdan batalat salatuhu. Bila kewajiban ini ditinggalkan dengan cara sengaja, maka salatnya itu menjadi batal. Idza kana aliman biwujuhi. Itu terjadi bila dia tahu bahwa perkara itu baginya wajib. Wa hadzal mustalah indal Hanafiyah wal Hanabila illa anna al-Hanafiyah la yarawna tarikal wajib muta'ammidan batalat salatuhu. Istilah yang kita sebutkan ini, yang dimaksud dengan yang wajib adalah sesuatu yang berupa perkataan maupun perbuatan yang jika ditinggalkan dengan sengaja membatalkan salatnya. Ini menjadi istilah yang masyhur di sisi ulama Hanafiyah dan Hanabila. Hanya saja para ulama Hanafiyah tidak menganggap, tidak memandang orang yang meninggalkan kewajiban dalam salatnya itu batal salatnya. Hanya dosa, fasik, pantas untuk diberikan hukuman. Adapun ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, di sisi mereka falaisa indahum illa arkan wasunan min haisul jumlah. Yang ada dalam salat itu adalah rukun dan sunnah salat. Apa saja itu? Sesuatu yang hukumnya wajib di dalam salat itu. Pertama, doaul istiftah. Membaca doa istiftah wajibun alal arjah. Hukumnya wajib menurut pendapat yang paling kuat. Artinya ada khilaf di sini para ulama. Sawa'un fi salatil fardhi awin nafili. Sama saja apakah dibacanya di dalam salat wajib maupun di dalam salat sunnah. Antustaftahu bi salatu ba'da takbiri wa qabla qiraatil fatihati. Dibaca istiftah itu di dalam salat setelah takbiratul ihram, sebelum membaca surah Al-Fatihah. Kata beliau sekali lagi, wajibun alal arjah. Hukumnya wajib menurut pendapat yang paling kuat. Kalau ditanya apa dasar hukumnya,
riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan Tirmidzi serta Ibnu Majah tentang hadis lil musi salatihi, orang yang buruk dalam salatnya. Nabi mengatakan innahu la tatimmu salatu li ahadin innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yatawaddaa. Sesungguhnya tidak sempurna salat bagi seseorang dari kalangan manusia sehingga ia berwudu terlebih dahulu. Summa yukabbir, kemudian dia bertakbiratul ihram. Wa yahmadullaha azza wa jalla wa yasna alaihi. Lalu dia memuji Allah dan menyanjung atasnya. Wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan dia membaca surat yang ringan dari Al-Qur'an. Sampai ucapan Nabi berkata, fa idza fa'ala dzalika faqad tammat salatuhu. Bila ia melakukan hal itu semua, sempurnalah salat yang dia lakukan. Komentar dari Syekh Abu Malik, fa dhahiru qauluhu, yang tampak dengan jelas dan gamblang dari ucapan Nabi, fa yahmadullaha azza wa jalla wa yasna alaihi, dia memuji Allah dan menyanjung Allah atasnya, menyanjung atas Allah Ta'ala di dalam salatnya. Artinya adalah doaul istiftah, yaitu membaca doa istiftah. Makanya Imam As-Sun'ani mengatakan fayukhadhu minhu wujubun mutlaqun alhamdu wa sana' ba'da takbiratul ihram. Diambil dari kesimpulan hadis ini kewajiban secara mutlak mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah setelah takbiratul ihram. Berarti apa itu? Doa istiftah. Maka wallahu a'lam bissawab, yang rajih, yang kuat, pendapat yang mengatakan bahwa doa istiftah itu hukumnya wajib. Doa istiftah itu hukumnya wajib. Kata beliau, wal aslu fi du'ail istiftahi ayyusarra bihi. Doa istiftah itu pada asalnya dibaca dengan sir, tidak dikeraskan. Karena Nabi tidak pernah membacakan doa istiftah dikeraskan, kecuali dalam rangka mengajarkan kepada manusia doa yang dia baca. Dan ini pula yang berlaku dari kalangan mayoritas para ulama. Walaupun kata beliau, yajuzu lil imami ay yajra bi ahyanan liyu'allimahun nas. Boleh saja seorang imam kadang-kadang doa istiftahnya itu dikeraskan, tapi tujuannya mengajari manusia tentang doa yang dibaca, agar orang tahu bahwa setelah takbiratul ihram ada doa yang disyariatkan, yaitu istiftah. Kama jara Umar bin Al-Khattab biqauli subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Seperti yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau membaca dalam salatnya dikeraskan subhanakallahumma ila akhir hadis yang kita baca tadi itu. Itu tujuannya mengajari manusia salah satu doa istiftah. Catatan penting, yustasna mimma taqaddama mawdu'ani. Ada dua tempat yang dikecualikan, tidak perlu membaca istiftah. Setelah tadi diterangkan hukumnya wajib, maka disebutkan ada dua tempat, atau ada tempat di mana doa istiftah itu enggak perlu dibaca. Berarti tidak wajib. Satu, fi sholatil janaiz atau fi sholatil janazah. Salat jenazah itu enggak perlu membaca doa istiftah. Fa innahu la yusra'u fiha du'aul istiftah. Kata Abu Malik, karena memang tidak disyariatkan membaca istiftah. Li'annaha mabniyatun 'ala takhfifi wal ikhtisar. Yang kita tahu bahwa salat jenazah itu kan diringankan, dipendekkan. Tidak ada ruku, tidak ada sujud dan sebagainya. Talha ibnu Ubaidillah ibnu Auf berkata, "Shallaitu khalfa ibni Abbas ala janazatin." Aku pernah salat di belakang Abdullah ibnu Abbas, yaitu salat jenazah. Fa qara'a bi Fatihatil Kitab.
Beliau membaca surat Al-Fatihah. Qala, kata beliau, liya'lamu anna sunnah, supaya manusia mengetahui bahwa ini adalah sunnah. Yang dimaksud sunnah ini datangnya dari Islam. Bukan berarti membaca Fatihah di dalam salat jenazah itu hukumnya mustahab, sunnah dalam artian mustahab, tidak. Karena sunnah terkadang diucapkan oleh para sahabat itu bermakna wajib. Sebagaimana yang kita telah memakluminya, sunnah itu kadang hukumnya wajib, kadang-kadang hukumnya apa? Mandub atau mustahab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dalam riwayat ini disebutkan, dalam riwayat yang lainnya disebutkan faqara bi fatihatil kitab wa surah wa jar hatta yasma'ana. Beliau membaca surat Al-Fatihah, membaca surat yang lainnya dengan suara yang keras sehingga kami mendengarnya. Tapi hadis yang pertama menyebutkan liya'lamu anna sunnah, untuk mengajari manusia atau agar manusia tahu itu adalah bagian dari ajaran Islam, sunnah. Berarti kalau manusia sudah tahu, ya tidak diperlukan lagi membaca Al-Fatihah dan surat di dalam salat jenazah dengan suara yang keras, tidak diperlukan lagi. Harus dibaca dengan sir. Dan riwayat ini menjelaskan, beliau tidak mencontohkan doa istiftah. Fi isyarah ila adami masru'iyati du'ail istiftah fi salatil janazah. Ini ada isyarat tidak disyariatkannya membaca doa istiftah dalam salat jenazah. Tapi sebagian para ulama mengatakan boleh. Seperti pendapat ulama Hanafiyah yang membolehkan membaca doa istiftah. Tapi sebagian lagi mengatakan dari kalangan Hanafiyah juga mengatakan tidak. Lain waktu kita akan meluaskan pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa qila bal yusra'u fiha ka ghairiha wal awwal aqrabu wallahu a'lam. Ada yang berkata pula disyariatkan baca istiftah, termasuk Syekh Albani berpendapat boleh membaca doa istiftah. Tapi Abu Malik berkata pendapat pertama yang lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, orang yang sholat jenazah nggak baca istiftah tidak wajib, tidak berdosa. Membaca istiftah diperselisihkan oleh para ulama. Fahim? Nah, tempat yang kedua, al-masbuq idza adrakal imama fi ghairil qiyami. Orang yang datang dalam keadaan masbuk menjumpai imam bukan dalam posisi berdiri. Fa innahu la ya'ti bi du'ail istiftah li fawati mahalli. Dia datang dalam keadaan langsung mengikuti imam, tidak perlu baca istiftah karena tempat baca istiftahnya sudah hilang. Sudah enggak ada. Tempat membaca istiftah itu sebelum apa? Membaca surat Al-Fatihah. Sesudah takbiratul ihram. Sementara kalau kita masuk, imam sudah sujud, kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada hadis yang menyebutkan ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam dijadikan untuk diikuti. Begitu kita telah takbiratul ihram, imamnya sujud, kita enggak boleh baca istiftah. Harus langsung mengikuti apa? Imam. Karena hilangnya tempat membaca istiftah, enggak boleh istiftah dibaca di dalam apa? Sujud enggak boleh. Atau imam sedang rukuk, enggak boleh dibaca di dalam rukuk. Atau sedang i'tidal, tidak boleh membaca istiftah di dalam i'tidal. I'tidal itu membaca apa, kawan? Apa zikirnya dalam i'tidal? Rabbana walakal hamd. Dalam riwayat yang lainnya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dalam riwayat yang lainnya, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahu wa mil ama sita min syai'in ba'ahlus sana'i wal majd ila akhir hadis. Pelajari ini tentang zikir-zikir di dalam salat yang bermacam-macam, supaya kita tidak terpaku dengan satu zikir saja. Faedahnya menambah kekhusyuan. Kalau kita hafal setiap zikir, kadang kita baca yang ini, kadang kita baca yang itu, kita makin khusyuk. Tapi kalau kita hafalnya cuma satu, biasanya ngebut, ya ikhwannya. Hilang konsentrasinya. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Sudah selesai sampai situ. Allahu Akbar, langsung sujud. Dan seterusnya. Nah, dua tempat ini tidak disyariatkan membaca doa istiftah. Kemudian doa istiftah ini ragamnya banyak. Banyak macamnya, bukan hanya satu. Riwayat-riwayatnya pun juga banyak. Dan kesemuanya dibaca oleh Nabi SAW. Kadang dibaca oleh Nabi dalam salat wajib dan sunnah, kadang dibaca dalam salat sunnahnya saja.
Seperti ketika beliau membaca doa Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wa syahadah Anta tahkumu baina ibadik Fima kanu fi yakhtalifun Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik Innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Ini doa yang dibaca ketika beliau salat malam. Ketika beliau melakukan apa? Qiyamul lail. Sering Nabi membaca ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kadang-kadang Nabi membaca dalam salat wajibnya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib ila akhir hadis. Itu juga boleh dibaca dalam salat sunnah, tidak mengapa. Ada pula yang paling pendek. Jadi memang doa istiftah itu ada yang pendek, ada yang panjang. Contoh yang paling pendek, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis Abdullah ibn Umar berkata, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id qala rajul minal qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila." Sampai di situ saja. Ketika kami sedang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba ada seorang lelaki membaca dalam doanya, dalam sholatnya itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ. Ketika selesai sholat Nabi berkata, "Ajibtu laha futihat laha abwabus sama." Aku takjub terhadap doa orang ini. Dengan sebab doa ini dibuka pintu-pintu langit untuknya. Faham? Jadi kita boleh membaca boleh sampai kepada kalimat wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang panjang, yang paling panjang itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia di awalnya wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan dari golongan orang musyrik. Dan seterusnya, ini panjang. Nah, sebagian kaum mencampur aduk. Sudah membaca wa subhanakallah kalimat wa subhanallahi bukratan wa asila, ditambah lagi inni wajjahtu wajhiya lilladzi, ditambah lagi dengan yang lain, dicampur aduk. Padahal kalau dia pilih salah satunya saja itu udah cukup, dan Nabi tidak pernah mencampur adukan antara doa yang ini dengan doa yang itu. Faham tuh? Meniti jejaknya Nabi jauh lebih afdal, dan memang begitu yang benar. Fa inna khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ragam bacaan doa istiftah. Bila Anda ingin membaca lebih luas, silakan lihat dalam kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Imam Al-Albani dalam kitab aslinya halaman 91 sampai 95. Wallahu a'lam. Sekarang kewajiban yang kedua, al-isti'adatu qabla al-qiraati. Membaca ta'awudz sebelum membaca surat dalam Al-Quran. Maksudnya sebelum membaca Al-Fatihah. Kata beliau, hiya wajibah. Ini juga hukumnya wajib al-arjah menurut dua pendapat yang paling kuat. Jadi di antara beberapa pendapat, maka pendapat yang paling kuat yang mengatakan wajib. Saya katakan berarti ada para ulama yang mengatakan apa? Tidak wajib. Alasannya kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Bila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fa fil ayat, kata beliau, di dalam ayat ini nyata sekali amrun bil isti'adati inda iradatil qiraah. Ada perintah membaca ta'awudz di saat mau membaca Al-Quran. Dan kita tahu
hakikatul amri, hukum asalnya perintah itu al-wujub, memberikan keputusan makna wajib. Wali'anna al-isti'adata tadra'u syarra syaitan, lebih daripada itu, isti'adah itu mencampakkan gangguan setan, mengusir syaitan. Dan kita tahu menjauhkan setan dari diri kita hukumnya apa? Wajib, paham? Melawan setan, memukul setan, memusuhi setan, memerangi setan, menjauhkan mereka dari kita hukumnya wajib. Enggak boleh berdekat, berteman dengan setan, tidak boleh. Ketika sesuatu yang wajib itu tidak bisa digapai kecuali dengan sesuatu yang lain itu hukumnya menjadi apa? Wajib. Kaidahnya la yatimul wajib illa bi wajib. Ketika yang wajib enggak bisa sempurna dengan ketika yang wajib tidak bisa bersempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi dari hukumnya apa? Wajib. Nah, waqad qala biwujubiha fi shalah, yang mengatakan hukumnya wajib membaca isti'adzah di dalam salat itu Imam Atha, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Daud Adh-Dhahiri, Ibnu Hazm rahimahullah taala, dan ini juga termasuk salah satu pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Diluaskan dilihat dalam kitab Al-Muhalla, Al-Majmu' Al-Muhadzab, dalam kitab Al-Insaf, Al-Furu', akan lebih luas pembahasannya tentang masalah ini. Walhasil mereka berkata hukumnya wajib. Wa qad dabal jumhur ila istihbab, tapi mayoritas ulama fikih berpendapat cuma mustahab, enggak sampai kepada apa? Wajib. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian hadirin rahimanillah, bagaimana sih lafaz isti'adzah ini? Lepas dari masalah khilaf ini dan penulis berpendapat hukumnya apa? Wajib, maka kita katakan amalkan saja. Apakah wajib, apakah sunnah, kita amalkan. Itu jauh lebih selamat. Disyariatkannya isti'adzah itu dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah lafadznya ada 3 macam. Pertama yang paling pendek, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, a'udzubillahi samiil alim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa nafthihi wa nafsihi. Ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab beliau juga. Dan kata Abu Malik, hiya sabitatun anin nabi. Ini yang telah tetap dari Nabi. Untuk lebih luas silakan lihat dalam kitab Irwaul Ghalil pada poin yang ke-342. Wallahu a'lam bishawab. Qala Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, wa hadza kullu wasi', mau pilih yang mana saja dari tiga cara yang baca itu enggak ada masalah. Wa kaifa masta'adu fahasan, mau dibaca yang manapun itu baik. Mau yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, tidak ada masalah. Ini perkara yang boleh memilih manusia, bab yang lebar, yang luas, tidak boleh disempitkan. Ada catatan penting. 1, al-israru bil isti'adzah. Isti'adzah itu tidak dibaca dengan suara yang keras. Jadi enggak boleh seorang imam misalnya mau baca Al-Fatihah dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru dibaca Al-Fatihahnya. Salah. Al-aslu fil isti'adzatil israru biha, fa innahu lam yunqal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu jahara biha. Kenapa dibaca dengan sir? Karena memang tidak dinukil dari Nabi satu riwayat pun di mana Nabi membacanya dalam keadaan jahar, tidak ada. Tidak pula dibaca oleh khulafaur rasyidin dengan suara jahar. Annahum dawamu alal jahri biha, enggak dijumpai ini. Mereka menjaharkan terus-menerus dalam salat, tidak dijumpai yang seperti itu. Wa inna ma qad yajharu bil imam ahyanan li ta'limin nas 'ala an-nahwi ma taqaddama an Ibni Abbasin. Adapun imam membaca ta'awudz supaya manusia tahu bahwa sebelum Al-Fatihah kita dianjurkan atau diwajibkan menurut pendapat beliau membaca apa? Isti'adzah. Kalau manusia sudah tahu, kembali kepada hukum asalnya. Jangan dikeraskan. Catatan yang kedua, yasta'idzu fi kulli rakaah. Apakah membaca ta'awudz itu setiap rakaat atau rakaat pertama saja?
Qala al-aksarun, kata beliau mayoritas ulama berkata, yujzi'uhu ayyasta'ida fi awwali raka'atin faqat. Mayoritas para ulama mengatakan kalau seseorang sudah membaca di rakaat pertama saja itu sudah cukup, boleh. Wastahabba Syafi'i al-isti'adatu fi kulli raka'ah. Imam Syafi'i berpendapat dibaca di setiap rakaat itu hukumnya mustahab, disukai. Wa aujabahu Ibnu Sirin. Sedangkan Ibnu Sirin berkata tiap rakaat baca isti'adzah. Qultu, Abu Malik berkata, wa wajhahu anna al-ayata taqtadi taqrirul isti'adzah inda taqriril qira'ah. Kalau kita kembali kepada ayat, maka kita akan menjumpai ayat yang tadi kita baca itu. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan diulangnya ucapan isti'adzah setiap kali mau mengawali membaca Al-Quran, yang dipisahkan dengan ruku, dipisahkan dengan sujud. Artinya rakaat ke rakaat itu diawali lagi dengan bacaan Quran, maka mengulang isti'adzah itu jauh lebih mengarah dari sisi ayat yang tadi disebutkan. Jadi beliau berpendapat condong kepada pendapat yang mengatakan wa tusra'ul isti'adzah, disyariatkannya isti'adzah setiap kali mengawali sebuah rakaat salat. Faham tuh? Wallahu a'lam. Sekarang poin yang ketiga dan ini yang terakhir pada hari ini. At-ta'minu ba'dal Fatihah. Membaca amin setelah surat Al-Fatihah itu wajib. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi berkata, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Bila imam mengucapkan amin, ucapkanlah oleh kalian amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena barang siapa yang aminnya cocok dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi membaca amin, Abu Malik berkata wajib. Hanya jumhur ulama mengatakan amin di sini hukumnya mustahab, tidak wajib. Sebagian lagi berkata fardu kifayah, bukan fardu ain. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Hazm berkata yajibu 'alal ma'mum. Ini wajib bagi orang yang bermakmum. Wa ammal munfarid wal imam, adapun seorang yang salat sendirian atau bagi seorang imam itu hukumnya mandub, cuma disukai. Li dhairil hadis al mutaqaddam maka sahabat an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idan ta min qiraatil Fatihah qala amin. Berdasarkan dhair hadis, apabila Nabi itu selesai membaca surat Al-Fatihah, beliau akan berkata amin, bijahri biha, dikeraskan suaranya, wa yamuddu biha sautuhu, suaranya pun dipanjangkan. Amin. Demikian. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Daud, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, diterangkan pada halaman yang ke-101. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fas-sahih, yang benar kata Abu Malik, anna ta'mina wajibun 'alal imami wal ma'mumi wal munfaridi mutlaqan. Membaca amin bagi imam, bagi makmum, bagi munfarid secara mutlak wajib. Jaran fil jahriyah wa sirran fi sirriyah. Untuk salat yang jariyah dibaca keras, untuk salat yang sirriyah dibaca sir. Rakaat ketiga dan keempat misalnya, itu sirriyah. Ya nggak bisa antum tiba-tiba nggak ada bacaan Al-Fatihahnya dikeraskan, bolinnya sirriyah, tahu-tahu antum teriak amin, ya orang akan menyangka antum apa? Junun gitu kan. Nah, gila. Wallahu a'lam bishawab. Timbul muskilah, kapan makmum mengucapkan amin? Ini khilaf. Penulis kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, Syekh Mas'ud Hasan Salman hafizahullah taala, beliau mengatakan aminnya makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi begitu imam mengucapkan amin, belum sampai min, makmum mengikuti amin. Faham ya kawan? Tapi nggak menunggu imam sampai selesai juga. Bukan imam itu mengucapkan amin selesai baru makmumnya amin, tidak. Faham ya kawan? Seperti takbiratul ihram. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, langsung disambut Allahu Akbar. Fahim tuh?
Nah, demikian. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa selama tidak mendahului, yang penting bersamaan. Sementara aminnya, hadis tadi kita menyebutkan fa innahu ma wafaqa ta'minuhu, barang siapa yang aminnya itu cocok dengan ta'minal malaikat, dengan aminnya malaikat, diampuni dosanya. Tentu bersepakat dengan bacaan aminnya malaikat bukan hanya imam kan, makmum juga begitu. Seandainya imam dan makmum bersamaan lalu bersamaan pula dengan aminnya malaikat, inilah yang menjadikan sebab diampuni apa? Dosanya. Sehingga sebagian para ulama berpendapat enggak apa-apa bareng dengan imam, selama tidak mendahului imam. Yang enggak boleh mendahului imam. Imam baru waladhdallin, belum sampai akhir makmum sudah diangkat. Ini enggak boleh. Dituntas sampai imam mengucapkan kalimat waladhdallin, imam mengucapkan kita langsung amin bersama dengannya. Fahimtun? Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ya kawan ya. Yang bisa kita sampaikan 3 bal yang dihukumi wajib di dalam salat, lepas dari masalah khilaf di antara para ulama kita. Semoga bermanfaat. Kita bisa luaskan dengan tanya jawab menunggu datangnya Isya. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Fadhal. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Pak, kurang dengar begitu. Silakan Pak. Ini ada suatu masalah yang jawabannya kurang pas, adalah suatu kesalahan seorang imam memimpin sholat berjamaah di saat waktu zuhur. Iya. Kesalahan imam itu adalah pada rakaat yang terakhir sujudnya kurang 1. Iya. Terus si imam salam, diingatkan oleh makmum di belakang. Subhanallah, imam merasa salah. Dia jadi salam, langsung sujud, kemudian berdiri. Iya Pak. Terus? Kemudian rukuk, kemudian sujud lagi, berarti sholat imam itu tidak 4 rakaat tapi 5 rakaat. Iya. Akhirnya dari pihak makmum timbul kekacauan. Ada yang tetap duduk, ada yang tetap berdiri. Iya. Sebenarnya bagaimana yang betul? Barakallahu fiik. Waktu itu imam sudah setelah salam berbalik ke belakang menjelaskan bahwa saya membuat suatu kesalahan, tetapi sudah saya terus dengan sholat 1 rakaat lagi. Berarti sholat imam itu melaksanakan 5 rakaat. Nah, kemudian pertanyaan kedua, makmum yang duduk dan makmum yang berdiri mengikuti imam, siapa yang benar kira-kira? Iya. Barakallahu fiik. Soalnya sulit banget ini Pak. Baik ikhwan fillah. Sebelum saya jawab, imamnya ini Pak, salamnya sudah sempurna atau belum? Jadi ketika dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurna ke kanan saja, berarti sudah. Dia iya. 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 Apa yang harus dilakukan oleh imam dan makmum? Yang benar, imam telah menutup sholatnya dengan apa? Salam. Saya bicara pihak imamnya dulu. Yang harus dilakukan oleh imam ini, dia harus mengetahui rakaat terakhirnya batal. Rakaat yang terakhirnya hukumnya batal. Di mana letak batalnya? Karena meninggalkan rukun dalam sholat. Rukun dalam sholat itu salah satunya apa? Sujud. Bukan semua rakaatnya Pak yang batal. Rakaat yang paling akhir, yang harusnya sujudnya 2 kali, dia 1 kali. Berarti dia batal. Setelah dia diingatkan oleh sang makmum dan dia sadar bahwa dia apa? Kurang 1 kali sujudnya, yang dilakukan oleh imam sudah benar. Dia berdiri lagi 1 rakaat, memulai dengan takbiratul ihram lagi, tapi 1 rakaat saja, menambah kekurangan yang ada pada ini, karena batalnya salat ini. Sempurna sampai dengan sujud 2 kali, maka sang imam sudah berada pada rakaat yang sempurna. Nah, tinggal pertanyaannya adalah,
apakah imam ini sujud sahwi atau tidak? Jawabannya wajib sujud sahwi. Pertanyaan yang keduanya adalah kapan sujud sahwinya? Sesudah salam ataukah sebelum salam? Maka yang dilakukan oleh imam adalah sujud sahwinya sesudah salam. Jadi dia salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, sujud, bangkit lagi, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, bangkit lagi, Allahu Akbar. Kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Sudah sempurna salatnya. Faham Pak? Karena rakaat yang keempatnya tadi dianggap batal dan salat yang menambahnya itu benar. Sekarang posisi si makmum, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ketika imam salam, apakah dia ikut salam ataukah dia itu melanjutkan sholatnya, tidak perlu salam? Faham maksud saya? Ketika imamnya sudah sebutkan subhanallah, imamnya itu apa? Sujud, ini yang salah. Kesalahannya ketika dia sujud. Ketika dia salam nggak perlu sujud lagi, karena sudah ditutup sholatnya dengan apa? Salam. Berarti kesimpulannya rakaat terakhirnya telah batal. Dia lakukan yang tadi yang saya jelaskan, Pak. Nah, si makmum, Al-Imam Al-Utsaimin menjelaskan dia punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, ini bagi yang masbuk. Bagi orang yang masbuk menjumpai imam salam, dia langsung sempurnakan sholatnya, tidak perlu ikut imam. Imam kan salam ini, Pak. Dia kan kurang satu sujudnya. Kalau dia masbuk, maka dia sujud saja yang kedua, kemudian dia bangkit melanjutkan sisa rakaat yang ada. Itu tidak ada perselisihan pendapat para ulama yang ini. Bisa dapat gambarannya nggak, Pak? Saya dapat rakaat yang kedua misalnya, saya ketinggalan rakaat pertama, berarti kan saya harus kurang satu rakaat. Tapi imam di rakaat terakhirnya dia salam sebelum sujud yang kedua. Paham gitu, Pak ya? Posisi saya sebagai masbuk, ketika imam sudah salam, saya nggak perlu ikuti imam, saya sujud aja yang kedua, Allahu Akbar, sujud kedua. Kemudian saya berdiri lagi menambah kekurangan saya, karena posisi saya sebagai apa? Masbuk. Faham sampai di sini? Kalau posisi saya sebagai orang yang ikut bersama dengan imam, di sini makmum, menurut pendapat yang rajih, dia tidak perlu salam, dia sujud saja. Kenapa? Innama ta'atu fil ma'ruf, karena ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Kalau imamnya kentut, bapak nggak boleh ikut kentut. Faham maksudnya? Jadi begitu imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditegur, subhanallah, imamnya sudah ingat, maka bapak langsung sujud, Allahu Akbar, sujud. Lalu bangkit lagi, Allahu Akbar, duduk tasyahud. Setelah tasyahud baru salam, selesai. Tinggal imam salat sendirian, karena apa tadi? Dia batal di rakaat yang keempatnya itu. Bisa difahami, Pak? Nah, hanya sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat kalau dia mengikuti imam boleh. Dia ikut salam bersama imam juga. Lalu diingatkan imamnya, tadi kurang sujudnya, Pak. Nanti baru sholat lagi bersama imam, kekurangan satu rakaatnya. Ini juga boleh. Al-amru wasi. Perkaranya perkara yang bapak boleh memilih mana yang mudah bagi anda. Bisa dipahami, Pak? Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Ada yang lainnya? Sudah masuk isya. Saudaraku, afwan saudaraku. Tapi di masjid. Ya, maksudnya di tempat khusus untuk salat. Apakah adzan lagi? Iya, disyariatkan adzan. Adzan itu disyariatkan di setiap jamaah yang ditegakkan. Di masjid di mana ada manusia mengerjakan berjamaah, disyariatkan tiada pada tiap tempat itu adzan. Tapi pendapat yang rajih tidak wajib. Kewajiban adzan itu fardu kifayah. Bila sebuah negeri seperti ini, daerah apa namanya ini, Pak? Gunung Pipa ini, mungkin ada beberapa masjid. Lalu ada musala yang kecil. Nah, masjid-masjid yang lain sudah mengumandangkan adzan. Kalau ditanyakan apakah dia itu seharusnya adzan? Iya, adzan disyariatkan baginya. Bolehkah dia tidak adzan? Tidak mengapa, karena suara adzan sudah menggema di seluruh wilayah Gunung Pipa ini. Hukum mengumandangkan adzan itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Dan fardu pada setiap masjid. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan fardu setiap masjid. Seperti Syekh Masyhur Hasan Salman mengatakan setiap masjid harus adzan. Tapi yang rajih insyaallah tidak setiap masjid harus adzan.
kalau memang terdengar suaranya. Faham, saudaraku? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau nggak ada lagi kita cukupkan sampai sini. Ya. Ya. Iya. Iya. Kalau itu dia dapatnya 3 rakaat, tapi dia ada yang memberikan tanda-tanda subhanallah pada sab 1 maupun sab 2. Imam dia jadi imam, tapi 3 rakaat. Tidak ada anak muridnya itu memberikan salam subhanallah. Ini bagaimana? Yang 3 rakaat ini menurut pandangan dia sudah 4 rakaat. Oh iya. Si imam berpendapat 3 rakaat gitu ya? Oh gitu. Iya, iya. Iya. Baik Pak, barakallah. Ya silakan Pak. Ulang Pak yang kedua Pak. Doa istiftah. Iya. Baik, barakallah. Baik Pak. Adapun yang pertama, ini kasusnya seperti di zaman Nabi. Abu Hurairah mengatakan, "Shalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana." Wa fi riwayah ya ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa fi salatid duhri yusallimu fi raka'atis tsaniyah. Nabi pernah salat duhur mengimami manusia, pada rakaat yang kedua salam. Maka manusia tidak mengucapkan subhanallah, enggak. Manusia malah berkata, "Qad kusiyat salat." Wah, enak sekarang salatnya cuma 2, malah begitu, Pak. Maka Nabi mendengar ini, Nabi pun wajahnya berubah. Beliau dah bersandar ke sebuah dinding masjid, tiang masjid, bersama beberapa seorang sahabat. Datang lelaki yang berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kamu tadi lupa atau salatnya memang cuma 2?" Kata Nabi, "Aku tidak lupa." Kata lelaki ini, "Engkau lupa, wahai Rasulullah." Lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang lainnya, "Orang ini benar atau tidak?" Kata para sahabat, "Dia benar." Maka Nabi pun kemudian mengajak sahabat lagi sholat 2 rakaat lagi kekurangannya. Bukan diulang dari awal, Pak. Ditambahi 2 rakaat lagi. Kemudian sujud sawi sebagaimana tadi saya sebutkan. Nanti lain waktu kita akan bahas sujud sawi. Kesimpulannya, kalau terjadi kasus seperti yang Anda sebutkan tadi, setelah salam 3 rakaat enggak ada yang menyebutkan subhanallah, selesai sholat, makmumnya ikut salam. Tegur imamnya, "Pak Imam, tadi kurang 1 rakaat." Kalau dia berkata, "Oh saya yakin 4 rakaat," ini nggak boleh, karena jumhur banyaknya orang itu menjadi bukti benarnya mereka. Faham? Dan sangat memungkinkan yang sendirian yang keliru. Nabi kan sendirian. Nabi berpendapat saya tidak lupa. Tapi kemudian sahabat mengatakan orang itu benar. Faham? Lalu Nabi sholat ditambah dan sujud sahwi. Kesimpulannya harus dilakukan seperti Nabi. Yang kedua, ini supaya singkat, apakah sholat sunnah itu baca doa istiftah juga? Jawabannya juga, Pak. Sholat sunnah dibaca doa istiftah. Supaya lebih luas kita bertemu pertemuan yang akan datang insyaallah, Pak. Karena sudah masuk Isya ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.